Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Xiao Ronliang, atau dikenal juga dengan nama Kimi Xiao. Seorang aktor sekaligus penyanyi, yang kisah hidupnya dibilang mirip sama Yu Menglong. Malahan lebih parah. Kebetulan tanggal 16 September kemarin, merupakan hari peringatan 9 tahun meninggalnya karena bundir. Xiao Ronliang lahir sebagai anak tunggal di Shanghai tanggal 15 Oktober 1987. Ayahnya, Xiao Kangxiang, adalah seorang kapten kapal laut. Ibunya, Gao Caiping, adalah seorang ibu rumah tangga yang merawat Xiao Ronliang. Sejak kecil, Xiao Ronliang menunjukkan bakat yang luar biasa. Dia merupakan atlet profesional di bidang lari cepat 100 meter dan lompat tinggi. Saat itu, inspirasinya adalah Liu Xiang, pelari cepat 100 meter yang satu sekolah dengannya sejak sekolah dasar. Di tahun 2003, dia memenangkan kejuaraan lompat tinggi nasional. Di Universitas Shanghai Tianji, dia belajar mekatronika. Waktu sekolah dia aktif banget berkegiatan. Selain menjadi ketua kelas, dia juga bergabung dengan band kampus sebagai drummer. Di tahun 2004, band ini memenangkan penghargaan penampilan band mahasiswa Universitas Shanghai. Ketika diwawancara, gurunya mengatakan bahwa Xiao Ronliang merupakan mahasiswa berprestasi. Dia memang pintar dan berprestasi, sehingga beberapa kali menerima beasiswa. Di tahun 2005, dia berpartisipasi dalam kompetisi Golden Eagle Star Freedom My Voice tanpa memberitahu pihak sekolah. Setelah beberapa lama, dia baru memberitahu gurunya. Setelah itu, dia dapat dukungan dari guru dan teman-temannya sampai memenangkan juara nasional. Dia sering absen dari sekolah karena sedang mengikuti kompetisi, namun selalu menyempatkan diri untuk mengikuti ujian. Pihak sekolah pun membuat pengaturan khusus untuk Xiao Ronliang dan memberikan les tambahan. Di tahun 2007, dia kembali mengikuti kompetisi Common Goodman. Setelah itu dia resmi debut sebagai penyanyi setelah menandatangani kontrak dengan Orange Sky Entertainment. Xiao Ronliang menggunakan nama barat Kimi Xiao karena ngefans sama Kimi Raikkonen. Di bulan Desember 2007, dia merilis single pertamanya berjudul New Promise. Di Januari 2008, dia merilis album pertamanya berjudul Starting Today. Habis itu di bulan Novembernya dia langsung mengadakan konser di Shanghai. Di konser pertamanya, dia menyanyikan lagu milik Teresa Teng berjudul I Only Care About You untuk ibunya. Sampai dengan tahun 2016, dia sudah merilis 6 album dan banyak single. Di tahun 2009, dia masuk ke dunia akting lewat film berjudul One Night in Supermarket dan drama berjudul Prince of Tennis. Habis itu dia terus muncul di banyak film. Di tahun 2011 aja dia muncul di sekitar 8 film dan 1 drama. Di tahun 2012, dia muncul di 5 film dan 2 drama. Habis itu wajahnya terus menghiasi layar kaca sampai tahun 2018. Selain aktif sebagai aktor dan penyanyi, Xiao Ronliang juga antusias melakukan kegiatan amal. Sejak tahun 2008, dia telah aktif berpartisipasi di banyak acara amal dan pertunjukan bantuan bencana. Banyak media menggambarkan Xiao Ronliang sebagai aktor muda yang berbakat. Kinerjanya baik sebagai aktor maupun penyanyi mendapat banyak pujian dan pengakuan. Apalagi dia memang merupakan sosok pekerja keras. Dia memiliki semua kualitas yang bisa membuatnya menjadi lebih terkenal lagi di industri hiburan Cina. Mirip seperti Yu Menglong. Semua menyebut Xiao Ronliang menunjukkan prospek masa depan yang menjanjikan. Kata media, Xiao Ronliang tinggal di sebuah apartemen di Shanghai bersama pacarnya. Di tanggal 16 September 2016 sekitar jam setengah 7 malam, Kantor Keamanan Publik Shanghai menerima laporan bahwa seorang pria ditemukan meninggal dunia di kediamannya.
Setelah diidentifikasi dari nama dan usia yang cocok, pria itu dipastikan merupakan Chaoran Liang. Rekan kerja, kerabat, dan teman-temannya berturut-turut memposting ucapan belasungkawa. Agensinya juga mengeluarkan pernyataan, semoga dia beristirahat dengan tenang, yang mengkonfirmasi kabar kematiannya. Meskipun terdapat luka di tubuh Chaoran Liang, hasil penyelidikan polisi dan kantornya memastikan bahwa kasus tersebut adalah bunuh karena depresi. Luka-luka di badannya diduga merupakan hasil bunuh. Chaoran Liang terungkap menjalani perawatan psikiatri di sebuah rumah sakit sejak awal tahun 2016. Seorang penata rias mengatakan bahwa 2 hari sebelumnya Chaoran Liang masih syuting drama. Menurutnya belakangan ini suasana hatinya memang sedang buruk, memperkuat dugaan depresi. Agensinya juga menekankan bahwa Chaoran Liang memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh karena depresi. Chaoran Liang tutup usia di usia 28 tahun. Pada 10 Desember 2016, Warner Music China merilis album Anumerta berjudul Kimi. Karya terakhir Chaoran Liang merupakan drama berjudul The Snow Queen yang ditayangkan di tahun 2018. Kisah kematian mendadak Chaoran Liang benar-benar mirip sama Yu Menglong. Sama-sama meninggal katanya karena bunuh di saat karir lagi sibuk-sibuknya. Dan sama-sama di bulan September. Meskipun sudah dinyatakan meninggal bunuh karena depresi, banyak yang gak percaya. Bahkan cerita-cerita seputar penyebab meninggalnya Chaoran Liang masih jadi pembahasan sampai sekarang. Dengan meninggalnya Yu Menglong, kisah Chaoran Liang kembali dibahas. Apalagi bulan ini adalah peringatan 9 tahun kepergiannya. Belakangan ini, beberapa media menyerukan untuk menghentikan penyebaran teori konspirasi seputar almarhum. Meskipun terlihat seperti mencari keadilan, hal ini mereka anggap seperti tidak menghormati almarhum, mengganggu proses pengungkapan kebenaran, serta menyakiti keluarga dan teman-teman almarhum. Sebagai penyanyi berbakat, Chaoran Liang tetap menghadapi tantangan besar, yaitu kompetisi di pasar musik yang sangat ketat, sehingga dia memilih untuk berkembang ke dunia akting. Dia berpartisipasi di banyak film dan drama. Seperti yang diceritain di awal, dia rajin banget, dan meskipun udah berkembang di dunia akting, dia tetap tidak menyerah dengan karir musiknya. Semakin menanjak karirnya, pujian yang diterima juga semakin banyak. Namun tantangan dan tekanannya juga semakin banyak. Berbagai gosip tanpa dasar dan komentar jahat yang beredar di internet memberikan tekanan psikologis yang sangat berat untuk artis muda ini. Berkembang dari dunia musik ke dunia akting membuatnya harus menghadapi banyak keraguan dan kritik dari berbagai pihak. Meskipun sudah berusaha keras dalam berakting, dia tetap tidak bisa menghindari komentar negatif. Beberapa penonton menganggap kemampuan aktingnya belum matang, sementara yang lain mengkritiknya karena terlalu mempertahankan citra idola. Komentar-komentar negatif mulai mempengaruhi kesehatan mentalnya dan membuatnya mengalami insomnia. Selama bertahun-tahun dia harus mengandalkan obat tidur. Hal ini lambat laun mempengaruhi kinerjanya di lokasi syuting. Dia sering datang terlambat ke lokasi syuting, menimbulkan ketidakpuasan di antara kru dan sutradara. Seorang sutradara bahkan mengkritiknya secara terbuka dan menambah beban psikologis. Kenapa kau berpura-pura begitu angkuh dan berkuasa? Berakting dengan baik adalah kewajibanmu, tapi kau tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Bekerja sama dengan publisitas adalah kewajibanmu, tapi kau tak melakukannya. Kenapa kau berpura-pura? Berapa banyak peran serius yang telah kau mainkan? Kau tak punya karakter, tak punya kemampuan akting, dan kemampuan aktingmu tak sebanding dengan aktor kelas 3. Bagaimana kau bisa begitu? Kau bukan jaminan kesuksesan box office. Karakter dan kemampuanmu menentukan seberapa jauh kau bisa melangkah. Kau tidak belajar keterampilan yang sesungguhnya, tapi kau belajar banyak kebiasaan buruk. Pengingat, jangan merasa benar sendiri. Gosip seputar latar belakang keluarganya juga beredar luas. Awalnya dia disebut sebagai anak seorang pejabat tinggi. Padahal kenyataannya, dia berasal dari keluarga biasa,
Dan kesuksesannya adalah murni berkat usahanya sendiri. Di tanggal 12 Agustus 2015, terjadi bencana ledakan di Tianjin. Di tanggal 13 Agustus 2015, Xiao Renliang memposting ucapan doa kurang lebih begini. Jangan seperti ngengat yang terbang menuju api, mencari kehancuranmu sendiri. Tianjin memiliki internet yang maju. Weibo adalah alat yang ampuh. Temukan para pahlawan itu, kenanglah jasa mereka, bantu keluarga mereka, dan atasi masa sulit ini bersama-sama, karena semuanya akan baik-baik saja. Katanya sih, maksud dia tuh para pemadam kebakaran jangan ke sana lagi, karena apinya besar banget. Bakalan lebih banyak lagi nyawa yang hilang. Tapi netizen malah membuli dia, karena dianggap menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Habis itu Xiao Renliang posting lagi penjelasan yang lebih panjang lebar. Tapi dia sudah terlanjur dibully. Akhirnya dia posting permohonan maaf, dan memberikan donasi sebesar 1 juta yuan untuk keluarga pemadam kebakaran yang menjadi korban dalam bencana tersebut. Walaupun sudah sebaik itu, oknum-oknum netizen tetap nggak berhenti kasih komentar jahat di medsosnya, memperparah depresinya. Xiao Renliang nggak pernah mengungkapkan kenapa dia sampai mengalami depresi. Namun agensinya mengkonfirmasi bahwa depresinya memang disebabkan oleh tekanan kerja yang berat dan rumor. Setelah Xiao Renliang meninggal dunia, media sosialnya dipenuhi komentar baik. Setelah Xiao Renliang meninggal dunia, berbagai rumor mulai menyebar. Ada yang mempertanyakan penyebab kematiannya, ada yang mengarang cerita-cerita aneh, bahkan ada yang menuding keluarga dan teman-temannya. Cerita-cerita yang beredar detail banget, menggambarkan kematiannya sebagai suatu kejadian yang sangat berdarah dan kejam. Beberapa menuduh orang tua Xiao Renliang mendapatkan uang, ancaman, maupun dikendalikan sehingga tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Sejak Maret 2019, orang tua Xiao Renliang yang sudah pensiun membuka akun media sosial dan menjadi konten kreator kehidupan sehari-hari. Namun oknum-oknum netizen membuli dengan menafsirkan video mereka sebagai mengeksploitasi putra mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa seharusnya mereka tidak terlihat sesenang itu di depan kamera, dan juga ngata-ngatain fisik mereka. Jadi wajah Xiao Kangqiang dan Gao Caiping dikata-katain gitu, dibilang kayak penyihir, bikin kaget, mukanya melotot, senyumnya menyeramkan, cocok main film horor dan lainnya. Setelah itu Xiao Kangqiang dan Gao Caiping memberikan tanggapan mereka. Mereka menanggapi bulian dengan ringan dan berharap semua orang menahan diri untuk tidak saling serang dan memprovokasi konflik. Mereka menjelaskan bahwa lewat konten-kontennya, mereka mencoba menunjukkan sisi positif dan optimis sebagai orang tua yang kehilangan anak. Hal ini untuk menghibur orang tua lain yang kehilangan anak maupun mereka yang mengalami depresi. Mereka juga ingin mengenang putra mereka dengan cara ini. Mereka juga menjelaskan bahwa mulut Xiao Kangqiang miring karena cedera. Wajah Gao Caiping cacat akibat tumor. Ini adalah cacat fisik yang tidak bisa mereka ubah. Semeninggalnya Xiao Renliang, beredar banyak cerita seputar meninggalnya Xiao Renliang. Awalnya dia diduga meninggal saat melakukan aktivitas seksual yang menyimpang dengan seorang sutradara. Lalu muncul dugaan lain bahwa dia disiksa dan dihabisi sama komunitas homoseksual. Cerita lain mengatakan Xiao Renliang sedang berada di rumah bersama pacarnya. Di hari kejadian, mereka masih makan siang bareng. Setelah itu mereka tidur siang. Pada sore harinya, pacar Xiao Renliang menemukannya dalam kondisi sudah meninggal dunia, dengan kepala ditutup kantong plastik berlapis-lapis. Dia disebut bundir dengan cara menggoles-goles tangannya sendiri dan menutup kepalanya dengan kantong plastik. Foto jenazah sebelum dibawa ke rumah duka memang memperlihatkan ada banyak bekas luka sayatan di tangan dan lebam di leher. Meskipun sudah dijelaskan bahwa Xiao Renliang bundir karena depresi, banyak yang percaya bahwa dia meninggal dunia karena melakukan aktivitas seksual yang menyimpang. Jadi dia mendapatkan kesenangan dengan menyiksa dirinya sendiri
lalu tidak sengaja keterusan sampai meninggal dunia. Setelah melihat foto jenazah Chaoren Liang di rumah duka, muncul dugaan bahwa dia sudah disiksa secara brutal sebelum meninggal dunia. Sampai-sampai tangannya hilang dan perutnya menjadi cekung. Menanggapi hal ini, pihak Chaoren Liang menjelaskan bahwa tangan jenazah bengkak, sehingga untuk mempercantik jenazah, mereka menutupinya dengan bunga. Sedangkan perut jenazah yang cekung memang disebabkan karena Chaoren Liang sedang dalam keadaan sangat kurus, ditambah dengan efek lipatan baju. Setelah itu muncul lagi rumor bahwa Chaoren Liang bermasalah dengan Wang Sechong. Gosipnya Chaoren Liang punya hubungan dengan mantan pacar Wang Sechong. Karena merasa cemburu, Wang Sechong mengadakan pesta di sebuah villa dan mengundang 20 hingga 30 orang kaya generasi kedua, serta beberapa selebriti. Wang Sechong diduga menyewa pembunuh bayaran, yang kemudian menyiksa Chaoren Liang selama 3 jam. Katanya anggota badan dipisah-pisah, isi perut dikeluarin dan lainnya. Wang Sechong mengancam siapa saja yang berusaha menghentikannya. Seram banget ya guys, tapi kembali lagi ini semua adalah rumor yang belum tentu benar. Habis itu seseorang yang mengaku sebagai pacar Chaoren Liang muncul. Dia memiliki nama asli Li Qiai dan memposting konten dengan nama Lier1022. Setelah ditelusuri netizen, ternyata dia sering posting menggunakan bahasa cabul, sehingga dia diduga kerja nggak benar. Netizen pun banyak yang nggak percaya kalau dia adalah pacar Chaoren Liang. Untuk membuktikan bahwa dia adalah pacar asli Chaoren Liang, dia menyebarkan banyak foto dirinya dengan Chaoren Liang dan tangkapan layar obrolan mereka. Dalam obrolan itu, mereka menyebut satu sama lain sebagai suami istri. Mereka juga sepertinya sudah merencanakan bertemu orang tua masing-masing. Setelah itu, obrolan Li Qiai dengan orang lain mengungkapkan perlakuan tidak adil yang diterima Chaoren Liang dari agensinya semasa hidup. Katanya walaupun habis cedera, Chaoren Liang diminta untuk segera kembali bekerja. Tidak ada liburan, dipaksa kerja terus meskipun kondisi fisik dan mentalnya sangat buruk. Dia juga bilang kalau Chaoren Liang memiliki tabungan kurang dari 100.000 yuan, sehingga dia tidak ke rumah sakit untuk menangani depresinya. Dia menuding agensinya adalah penyebab kematian Chaoren Liang. Lebih lanjut, setelah Chaoren Liang meninggal dunia, dia menggunakan ponsel Chaoren Liang untuk melakukan transfer sebanyak 3 kali dari rekening Chaoren Liang ke rekeningnya sendiri. Dia mengaku tinggal bersama Chaoren Liang semasa hidupnya, tapi sekarang tidak bisa kembali ke rumah karena kuncinya sudah diambil keluarga Qiao. Keluarga Qiao memberinya 5.000 yuan untuk menginap di tempat lain. Beberapa hari setelah Chaoren Liang meninggal dunia, Li Qiai disebut menghubungi agensi Chaoren Liang. Dia meminta mereka untuk mentransfer semua uang kompensasi Chaoren Liang ke rekeningnya. Dia menuntut agar uang tersebut dibayarkan paling lambat tanggal 21 September 2016, jam 12 siang. Kalau tidak, dia akan melaporkannya ke media dan mengacaukan upacara kematian di rumah duka yang akan diadakan tanggal 22 September 2016. Saat itu teleponnya di loudspeaker, sehingga percakapannya didengar sama semua anggota keluarga Qiao dan rekan kerja. Habis itu dia juga menghubungi ayah Chaoren Liang untuk minta warisan. Kerabat Chaoren Liang mengeluh, seluruh keluarga kami tidak ingin berurusan dengan seseorang yang mengaku mencintai Chaoren Liang, tetapi berulang kali menyakiti orang tuanya, mengejar keuntungan dan berbohong. Tolong berhenti menggunakan namanya untuk mempromosikan diri. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.